Salam Rahayu, jumpa lagi dengan saya Boni di sini, dan ini merupakan special request dari Taurus agar saya membacakan prediksi untuk 3 sampai 6 bulan ke depan. Jadi ini merupakan prediksi untuk Taurus ya. Bagaimana situasi energimu untuk 3 sampai 6 bulan ke depan ya. Jadi ini merupakan timeless reading. Dan untuk kali ini saya akan fokus pada tarotnya saja. Saya akan benar-benar fokus pada energi Taurus ya. Makanya saya hanya menggunakan tarot saja. Terkecuali nanti ada petunjuk agar saya mengambil kartu lainnya baru saya ambil ya. Sekaligus saya sampaikan bahwa YouTube channel ini merupakan Boni Tarot ini ya, merupakan salah satu misi jiwa saya, yang mana ini bukan semata saya gunakan untuk mata pencarian utama ya. Jadi saya punya kesibukan lain ya, dan saat ini sedang bangun brand. Dan ini butuh tenaga yang cukup ekstra karena saya sangat-sangat padat waktunya. Jadi bagi Anda yang ingin request saya membuat prediksi dengan tema apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Saya akan pasti memperhatikannya ya. Jadi misi jiwa adalah sesuatu yang harus kita lakukan tanpa ataupun harus pamrih akan suatu hal. Jadi menjadi reader maupun pencerahan spiritual ataupun healer ini merupakan bagian dari misi jiwa yang harus saya lakukan sebagai bentuk untuk menyalurkan energi ya, ataupun bakat spiritual yang sudah saya miliki ya sebelum saya awakening. Dan ini memang harus dilakukan oleh para healer lainnya juga ya. Dan untuk saya pribadi ini bukan semata-mata pencarian utama. Misi jiwa dan sumber rezeki itu lain ya guys ya. Ada yang memang full khusus mata pencariannya menjadi readers, tapi saya sepertinya tidak terpanggil untuk full ke readers ya. Saya real berada di jalan spiritual. Saya akan datang jika Anda membutuhkan. Itu saja ya. Makanya untuk 1 tahun terakhir ini saya jarang-jarang banget aktif di sini. Oke, kita akan to the point ke pembahasan bagaimana situasi energi Taurus untuk 3 sampai 6 bulan ke depan ya. Jika Anda terpanggil untuk menonton video ini ya, sudah ada kartu yang terbuka, Nine of Cups. 3 sampai 6 bulan ke depan. Jika Anda terpanggil untuk menonton video ini, kebetulan lewat di beranda Anda, itu mungkin bukan suatu kebetulan, artinya energi Anda ada di sini ya. Apalagi kalau Anda melihatnya berkali-kali lewat di beranda Anda ya. Mungkin ada petunjuk yang harus Anda perhatikan melalui video ini. Jadi simak baik-baik untuk para Taurus. Taurus 3 sampai 6 bulan ke depan ya. Ace of Wands. Oke. Saya akan ambil 9 kartu.
Kita akan buat 3 baris untuk timeless ini. Ada Nine of Cups, tapi ada juga The Tower. Ya, Taurus. Ini energi yang saat ini sedang terjadi, ya. Di balik pencapaian kamu, ya. Kalian ini pemimpi besar sebenarnya, ya. Ada hal yang akan kamu petik, yang akan diberikan semesta untuk kamu. Ini hal yang sudah lama kamu tanam selama ini, ya. Dan itu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kamu, Taurus. Tapi ada tapinya. Coba kita buka aja dulu, ya. Strength-nya di sini. Biar kalian lebih jelas lagi. Jika kamu merasa saat ini energimu cukup berat, ya, untuk saat ini hingga 1-2 bulan ke depan kalian akan sering melihat angka 555, ya. Six of Cups, and then Death. Oke, ya. Three of Wands, Ace of Cups, ya. Oke. Bottom of the deck-nya ada Page of Wands. Nah, ini adalah kamu, ya, Taurus, ya. Page of Wands. Pikiran bawah sadarmu, jati dirimu, ya. Di sini terlihat ada hewan penjagamu yang sedang menuntunmu, ya. Mungkin kamu terkoneksi dengan salah satu anabul, ya. Di sini yang terlihat jelas adalah kucing, seekor kucing, ya. Sebenarnya melalui anabul kamu ini, entah kamu ini menyadari atau tidak, semesta dan para penjagamu ini sering mengirimkan sinyal atau pesan melalui para anabul-anabul di sekelilingmu, ya. Tapi mungkin si Page of Wands ini kan adalah orang yang sangat mahir, ya, mengendalikan, ya. Kamu itu adalah sutradara kehidupan kamu sendiri. Ini orang yang sangat mahir memainkan tongkat dalam hidupnya, yaitu, ya, kamu ini hampir semua jalan kehidupan kamu ini seperti ingin kamu yang ngatur gitu, ya, Taurus, ya. Kalau dari si Page of Wands ini, karena ini masih page, ya, dan di sini kamu sangat percaya diri, ya, dengan bahagia. Bahkan kamu terlalu percaya diri, itu boleh, Taurus, itu bagus. Tapi terkadang kalau kita terlalu berlebihan percaya, ya, mungkin ada petunjuk yang harus kamu perhatikan, kamu abaikan, ya. Petunjuk ini bukan hanya dari anabul saja, ya. Mungkin seringkali anabul di sekelilingmu ini memberi petunjuk, ya, tapi kamu terlalu fokus akan suatu hal, ya. Seperti ini hidup saya, aku yang ngatur, ya. Terserah saya mau percaya atau tidak. Nah, ini seperti ini, ya. Dan
ini yang terjadi dalam diri kamu sekarang. Ya, yang sekarang kamu jalani. Jadi kamu terlalu over mengontrol jalan hidup kamu, sehingga kamu merasa apapun bisa kamu kontrol atas kendalimu, ya. Kamu merasa mungkin apapun itu ini ya, bisa hubungan, bisa karir, bisa keuangan atau apapun. Percaya diri itu boleh, tapi kalau berlebihan itu namanya kamu bukan percaya diri, ya Taurus, ya. Agak dikurangi, itu maksudnya di sini. Oke. Ini yang sedang ingin disampaikan oleh jati dirimu, ya, pikiran bawah sadarmu. Seperti ini. Jadi alangkah baiknya jika kamu ini terkadang ada waktu, ya, untuk mendengarkan apa yang intuisimu ingin sampaikan, ya. Kamu terlalu fokus akan suatu hal di sini. Kamu terlalu percaya diri mengikuti alur. Kalau dilihat dari situasi Page of Wands ini, ya, kamu ini terlalu happy dengan situasimu sekarang, sehingga kamu seperti termanipulasi oleh diri kamu sendiri. Entah kamu ini saat ini sedang mengalami sesuatu yang mungkin di luar dugaan kamu, ya. Walau mungkin kamu di luar terlihat bahagia, tertawa bagaimana, tapi hati kamu, ya, hati kamu, saya percaya hati kamu dan semesta yang tahu, ya. Kamu sedang tidak baik-baik saja. Jadi alangkah baiknya jika kamu lebih fokus mendengarkan intuisi, ya. Ini yang real terjadi dalam pikiran bawah sadarmu, ya. Oke, sekarang kita akan melihat secara general bagaimana energi kamu 3-6 bulan ke depan. Taurus, untuk saat ini, ya, Nine of Cups, the Tower, and then Death. Kamu lihat kartu kamu untuk saat ini. Ini bisa sekarang yang terjadi. Ini untuk 2-3 bulan ke depan. Ini untuk 3-6 bulan ke depan, ya. Lihat perubahan energi kamu. Untuk saat ini kamu sedang menghadapi masa transisi, masa yang cukup berat dalam kehidupanmu. Banyak hal-hal yang mengejutkan yang akan terjadi dalam kehidupanmu, ya. Ini bisa hubungan yang menyakitkan, tiba-tiba kamu tersakiti atau dimanipulasi, ya. Yang tadi awalnya baik-baik, fine-fine saja, tiba-tiba mungkin menghilang atau kamu dibohongi dan bagaimana, ya. Keuangan kamu mungkin juga mandek, karir juga mulai membuat kamu jenuh dan sebagainya, ya. Jadi kenapa ada Death di sini, ada the Tower? Hal yang mungkin di luar ekspektasi kamu, di luar dugaan kamu, karena kamu terlalu percaya diri tadi bahwa kamu ini si Page of Wands, ya. Kamu si Raja Tongkat yang bisa mengendalikan hidup kamu semaumu. Dan kamu akan baik-baik saja menurutmu. Itu menurut kamu, ya. Tapi semesta bicara lain, Taurus. Semesta sedang mengirimkan, ya, hal yang di luar ekspektasi kamu. Gunanya untuk menyadarkan kamu bahwa tidak ada manusia yang perfect di dunia ini, ya. Jadi the Tower di sini ini adalah masa perubahan, masa transisi yang cukup berat, yang cukup mengejutkan bagi kamu, ya, karena mungkin banyak hal yang merasa di luar kendalimu yang tidak kamu duga, tapi ini real terjadi dalam kehidupanmu, ya. Ini bisa tentang apa saja yang tadi saya sebutkan, ya. So, ketika kamu sedang pada masa transisi seperti ini, apa yang harus kamu lakukan, Taurus? Ada 2 pilihan. Kamu mau menyerah pada situasi ini, ya, atau kamu mau bangkit.
Kalau dilihat dari energi kamu ya, 2-3 bulan ke depan, harusnya kamu bangkit Taurus. Karena jiwa dan jati dirimu ingin mengajak kamu bangkit. Dead di sini artinya bukan berarti kamu mati atau kamu nggak hidup lagi, bukan. Dead dalam arti ini adalah masa transisi yang sedang kamu lalui saat ini. Ya, setelah hancurnya mungkin beberapa hal dalam kehidupan kamu, ini bisa secara energi ya, bukan berarti diri kamu hancur, enggak. Tapi 2 kartu ini benar-benar kartu yang akan bisa membuat kamu ini awaken secara spiritual juga. Ya, biasanya ketika jiwa mengalami masa transisi dan tower momen yang bersamaan seperti ini, ada pembelajaran dalam kehidupanmu yang harus kamu pahami, yang harus kamu lalui. Ya, ini merupakan masa perubahan terbesar dalam kehidupanmu selama 6 bulan ini ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Bangkit. Diri kamu yang dulu sudah mati, Taurus. Kamu tidak bisa lagi kembali ke belakang. Jadi kamu harus meninggalkan semua hal yang sudah berlalu. Ya. Karena kamu harus move on, kamu harus bangkit, kamu harus terlahir kembali menjadi jiwa yang baru dengan energi baru untuk naik level ke ini masa transisi. Jadi kamu harus bertransformasi, Taurus. Untuk menuju ke transformasi ke level selanjutnya, ke kehidupan yang lebih baik, kamu harus meninggalkan semua fase lamamu. Hubungan ya, mau pasangan kamu seganteng sebaik apapun, kalau secara energi ya, kalau secara energi kalian tidak selaras lagi, semesta akan menjauhkan dengan cara apapun. Dan kamu tidak akan bisa seperti si Page of Wands tadi, kamu yang menjadi kontrol kehidupan kamu seperti yang kamu mau. Karena kita ini hanya wayang, Taurus, yang menjalankan cerita semesta. Ya. Kita ini hanya bagian kecil makrokosmos ya, manusia ini yang tidak akan mampu melawan rencana semesta. Jadi ini merupakan bukti bahwa semesta sedang melatih, sedang membangun jiwa kamu agar kamu bangkit dan menyadari siapa diri kamu sebenarnya. Agar kamu tidak lagi kembali ke fase lamamu. Entah itu secara spiritual maupun non spiritual. Ya. Jadi kamu sedang pada masa transisi besar yang mana kamu harus bertransformasi ya. Kamu harus melalui masa ini. Jadi intinya agar orang itu bisa awaken, bisa tersadarkan ya, harus mengalami kematian dulu ya. Kematian dalam arti secara energi. Ya. Bukan fisik kita mati kemudian hidup lagi, ya itu namanya reinkarnasi. Tapi kali ini secara energi kamu akan dimatikan semesta untuk untuk diri kamu yang lama. Kamu akan terlahir kembali menjadi jiwa yang baru. Kamu akan bertemu dengan jiwa kamu yang sebenarnya, yaitu your higher self, jati dirimu ya. Jiwa yang selama ini murni, yang sudah lama kamu tinggalkan. Jiwamu yang sekarang dengan diri kamu itu jiwa yang harus mencari pengalaman hidup. Dipisahkan dulu ya. Saat kamu lahir ke dunia ini. Sekarang saatnya kamu dipertemukan lagi dengan jiwamu yang murni, yang suci. Ya. Melalui transisi ini. Yang dimaksud seperti itu ya, bukan orang mati hidup kembali.
Jadi kamu akan sering melihat angka 555 ya, 111. Ini juga ada di sini. Jadi dalam 1 hingga 3 bulan ke depan kamu fokus saja pada pengembangan diri ya. Mungkin dengan bermeditasi itu akan sangat membantu kamu untuk mempercepat awaken, untuk mempercepat agar kamu ini bisa dan tahu bagaimana seharusnya kamu berada ya. Kalau secara energi kamu harus bertransformasi ya. Ingat, tinggalkan fase lama, lepaskan, maafkan apapun itu. Dan kamu harus berdamai dengan diri kamu sendiri, memaafkan diri kamu sendiri. Karena apa? Terkadang yang membuat hidup kita banyak kemandekan, banyak mengalami pola yang berulang dan sebagainya, karena ada karma past life yang belum terselesaikan. Karena kamu belum selesai dengan diri kamu sendiri ya. Makanya kamu akan terus mengalami fase yang berulang. Adanya diri kita yang sekarang karena kita memiliki diri kita yang dulu. Entah seberapa berat diri kita dulu melakukan kesalahan, entah itu baik atau buruk ya, entah itu karma baik atau karma buruk, kita akan tetap membayarnya di kehidupan kita yang sekarang. Jadi tugas kamu sekarang memperbaiki diri ya. Kamu dihadapkan pada masa transisi ini tidak mudah. Kalau kamu bisa bangkit, kamu sadar, maka kamu lolos, naik ke level selanjutnya. Kalau kamu tidak lolos, kamu masih berada di circle energi yang ini terus, bahkan kamu masih terkoneksi di energi lama, whatever, apapun itu, entah itu koneksi relationship ya, entah itu mantan apapun itu ya, ataupun itu karir, ataupun itu keuangan, apa saja. Kalau kamu masih terkoneksi di sini maksudnya secara energi loh ya, bukan secara fisik ya. Karena kalau dalam spiritual kita akan lebih berbicara tentang energi ya. Kamu tidak akan naik kelas Taurus, kamu akan berada di circle ini terus dan terus. Semesta akan terus mengirimkan ujian, mengirimkan masalah yang lebih besar lagi untuk menghimpit kamu agar jiwa kamu tersadarkan. Jadi kamu mau pilih yang mana ya, naik kelas atau kamu tetap berada di circle yang muter-muter ini terus? Pilihan ada di tanganmu untuk 1 hingga 3 bulan ke depan ya. Karena kalau dalam spiritual tidak ada paksaan. Semesta memberi kamu jalan, memberi kamu kesempatan, tapi penentunya ya diri kamu sendiri. Kalau kamu mau naik kelas, semesta akan memberi kesempatan yang lebih besar lagi, memberi kamu jalan. Kalau kamu mau di sini saja, semesta juga siap untuk memberi kamu pelajaran hidup yang jauh lebih berat lagi ya. Jadi semesta, para penjagamu ya, para beliau ini bukan manusia. Para beliau ini hanya menangkap vibrasi dan energi kamu. Kalau kamu positif ya diberi hal positif, kamu negatif ya diberi hal negatif. Jadi semesta ini tidak menangkap apakah kita ini punya harta banyak, apakah kita ini ganteng, kita ini cantik, atau kita cacat atau buruk, apakah kita ini bla 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 yang lainnya, bukan. Yang semesta tangkap itu vibrasi kita ya. Jadi kalau kamu berharap perubahan dalam kehidupan kamu, tapi kamu secara vibrasi masih berada di vibrasi rendah, kamu masih muter-muter di energi yang semrawut, ya yang ditangkap semesta yang semrawut, kamu akan tetap diberi hal-hal yang semrawut termasuk manusia ya. Entah kamu mau percaya atau tidak, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan ya. Karena manusia dimensi 3 ini
sulit sekali untuk tersadarkan, terkecuali memang yang tertuntun untuk awaken ya, untuk memahami arti hidup yang sesungguhnya, baru kita akan tertuntun dengan sendirinya ya. Oke ya, ini untuk 1-3 bulan ke depan kamu fokus transformasi dulu, memperbaiki diri. Dan kalau kamu bisa melaluinya, Taurus, ada penantian panjang yang selama ini ya, yang selama ini entah ini seseorang atau kamu ini sebenarnya punya keinginan ingin ya melangkah lebih jauh atau pergi atau mungkin pindah dari satu tempat lagi ya. Intinya melalui Three of Wands ini ya, pesannya adalah jika kamu sebelum kamu jauh melangkah ya, entah ini dalam hal hubungan, dalam hal karir atau apa ya, sesuaikan dengan situasimu saat ini. Sebelum kamu jauh melangkah, alangkah baiknya jika kamu merasa ragu, kamu merasa ada hal yang ganjal atau ingin kamu tanyakan, kamu boleh mencari dukungan atau support dari orang terdekatmu mungkin yang kamu percaya, atau kamu coaching ya, siapa healer, atau mungkin kamu bolehlah sharing ya, orang yang benar-benar memahami kamu dan kamu percaya. Jadi sebelum kamu jauh melangkah, boleh kamu mencari dukungan atau mencari bantuan ya, agar kamu bisa sampai pada tujuan, agar kamu bisa berada pada tempat atau posisi yang seharusnya kamu tempati ya. Three of Wands. Dan di sini sepertinya ada yang LDR juga ya. Three of Wands ini juga berbicara tentang sebuah penantian panjang, atau mungkin kalian saat ini lagi LDR ya dengan seseorang ya. Entah ini pasangan atau keluarga atau siapa ya. Atau Anda ini tidak berada di Indonesia saat ini ya, mungkin di luar negeri atau bagaimana. Ya. Jadi sebaik apapun kita saat ini ya, pasti kita itu memiliki masa lalu yang tidak bisa lepas dari karma. Pesannya seperti itu ya. Makanya kenapa ada 2 tongkat di sini ya, Taurus, yang kamu belakangi, tapi ada 1 tongkat yang kamu pegang dengan kepercayaan diri kamu. Ini bagian dari past life. Jadi maknanya, jadikan past life kamu ini sebuah apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu ya, pengalaman hidup kamu. Entah mungkin kamu gagal dalam hal hubungan, atau kamu pernah memiliki koneksi yang kurang baik dengan kerabat keluarga, atau mungkin kerabat keluarga, atau mungkin ini relasi kerja, tempat kerja, atau bagaimana ya. Jadikan pembelajaran agar kamu melangkah ke depan itu jauh lebih baik. Belajar dari pengalaman ya. Ini maksudnya. Untuk penantian panjang yang sedang kamu nantikan, yang sedang kamu, entah kenapa kamu seperti sedang menantikan sesuatu ya. Ada penantian panjang yang membuat kamu itu ingin banget sepertinya meninggalkan tempat kamu atau bagaimana ini ya. Dan ini bisa disesuaikan. Sementara Taurus, sebenarnya kalau saya lihat ya, ada The Empress, The Strength ya. Ini tentang kekuatan yang ada dalam diri kamu. Sebenarnya kamu ini seorang jiwa yang cukup kuat ya. Kamu punya kemampuan ya,
Kamu ini punya, kamu bisa ya, kamu bisa dan mampu menyelesaikan semua permasalahan hidupmu. Ya, kalau kamu bisa mendengarkan intuisimu. Karena kekuatan yang kamu miliki itu ada dalam diri kamu, ada dalam batin kamu, ya. Dan untuk mendengarkan intuisi di sini, kita harus fokus pada diri sendiri, pada keheningan. Ya. Mungkin kamu mulai bermeditasi, ya. Jadi perbanyaklah mendengarkan intuisi di sini, perbanyak bicara dengan diri sendiri. Tubuh kamu pun bisa diajak bicara, Taurus. Coba mulailah lebih banyak waktu untuk diri kamu sendiri. Jangan terlalu banyak mungkin ngurusin sesuatu yang bukan ranah kamu ya, di luar diri kamu misalnya. Itu nggak ada gunanya, ya. Jadi sebenarnya kalau melalui energi kamu di sini, saya lihat kamu ini bisa menyelesaikan semuanya kalau kamu bisa tertuntun secara intuisi. Ya. Karena terkadang kalau saya lihat dari strength ini, kamu ini dalam dan luarnya nggak sama. Ya. Secara batin kamu kuat, tapi lagi-lagi si page of one tadi ya, kamu ini terkontrol dan masih sering terbawa oleh ego kamu bahwa kamu ini pengendali hidup kamu. Ya. Jadi egonya harus lebih ditekan, dikontrol lagi. Kalau kamu mau cepet healing, ya, meditasi, Taurus. Meditasi akan sangat cepat membantu kamu untuk mereset diri. Agar kamu tidak terlalu fokus pada hal-hal yang di luar diri. Dan kamu bisa melalui strength ini. Ya. Kalau saya lihat setelah masa transisi kamu, ya, setelah kamu bisa bertransformasi, banyak banget keberkahan yang akan datang dalam kehidupan kamu ini. Ya. Kalau sekarang masih agak jauh, makanya ada penantian panjang tadi. Entah ini jodoh, entah ini kerjaan yang lebih baik, atau kamu bagaimana. Banyak yang menanti kamu di depan. Tapi kamu harus berubah dulu, Taurus. The Empress, ya, Nine of Cups. Ada seperti tabungan lama ya. Tabungan ini bukan berarti berupa materi ya. Entah ini karma baik dari past life kamu, dan sekarang saatnya semesta ingin memberikan atau membuka untuk kamu setelah kamu melalui banyak hal tadi ya. The Empress, ini adalah lambang dari Mother Earth ya. The Empress, lambang dari kesuburan juga. Kalau kamu mungkin berpasangan ya, ini berita baiknya untuk Taurus. Mungkin kamu akan mendapatkan momongan ya, yang lagi mengharapkan momongan. Tapi ini bukan berarti bagaimana pastinya ya, itu semesta yang tahu. Tapi ini merupakan salah satu kartu kesuburan. Taurus, ini untuk rezeki ya, untuk rezeki, keuangan, jodoh, semuanya sudah dipersiapkan semesta. Tinggal bagaimana kamu bisa membuka kunci tadi. Dan kalau The Empress ini ya, kalau The Empress ini kamu hanya bisa membuka kalau intuisi kamu bersih. Dengan energi kesadaran, energi yang bersih dalam hatimu.
Lihat ya, banyak lampu, banyak cahaya di sini. Ini adalah lambang atau sosok orang yang sudah benar-benar memahami arti hidup yang sesungguhnya ya. Banyak sekali circle dalam kehidupannya yang sudah dilalui, banyak sekali rintangan ya, dan kamu berhasil. Kamu disayang Tuhan, kamu ini anak Tuhan, dicintai semesta, dijaga ya. Hewan penjagamu juga ada. Jadi semua hal ya, entah itu keberkahan materi, itu jodoh, itu apapun yang kamu mau tuh sudah disiapkan semesta semuanya. Semesta hanya menunggu bagaimana kamu bisa konfirmasi aku siap semesta. Bukan omongan loh ya. Yang dimaksud semesta siap ini secara energi, Taurus. Karena kalau orang belum berkesadaran ya, orang belum bisa mengenal jati dirinya sendiri, belum memiliki cinta tanpa syarat semesta dalam dirinya, kamu tidak akan bisa menjadi si The Empress ini, Taurus. Jadi maknanya kamu harus menjadi The Empress ini ya. Gunakan pengalaman hidup kamu ini untuk berkembang, untuk tumbuh jauh lebih baik lagi. Kamu bisa melakukan apapun. Kamu bisa membuka kunci dan menyambut apa yang telah semesta persiapkan untuk kamu. Ya. Karena sebenarnya kalau secara energi ini untuk kelimpahan rezeki ya, ini tidak berat atau tidak buruk banget dalam kehidupan kamu. PR kamu ini hanya melawan diri sendiri. Ya. Kalau dari yang saya lihat, mungkin kamu selama ini terlalu fokus pada hal yang di luar diri. Ketika mungkin kamu ketemu seseorang ya, kamu diberi nasihat yang positif, yang lebih baik, mungkin kamu abaikan. Kamu justru lebih mengikuti ego kamu untuk melakukan hal-hal yang di luar diri kamu, yang membuat kamu semakin terjerumus ke hal yang kurang baik ya. Dan ini pilihan hatimu sendiri ya. Sebenarnya kartu kamu ini energinya positif banget, Taurus. Tapi kamu harus melalui ini tadi ya, masa transisi. Untuk membuka banyaknya keberkahan dalam kehidupan kamu ini, semesta perlu kesiapan bahwa kamu ini siap. Kalau kamu gak siap akan ditutup lagi kembali ya. Dan di kartu yang terakhir lagi-lagi Ace of Wands ya, and then Six of Cups. Ace of Cups. Ada soulmate connection di sini. Ada energi past life yang akan terkoneksi ya, mulai dari sekarang hingga 6 bulan ke depan. Kamu akan terkoneksi dengan seseorang di past life-mu ya, karena ada spiritual connection. Kamu secara energi, entah secara energi atau secara fisik ya, bisa jadi ini adalah soulmate kamu ya. Kamu akan terkoneksi, entah sekarang kamu sudah terkoneksi atau belum, atau kamu sudah menyadari atau belum. Yang pasti saya lihat next ya, entah 2-3 bulan ke depan, bersiaplah untuk menerima seseorang di masa lalu ya. Ini secara energi bisa, secara fisik kamu ketemu juga bisa. Dan ini merupakan, kalau energinya di sini soulmate ya, soulmate connection. Ini ada spiritual connection yang akan mempertemukan kamu dengan si soulmate setelah kamu bisa melalui masa transisi panjang tadi.
Kalau kamu belum bisa melalui masa transisimu tadi, kamu belum bertransformasi, lupakan dua hal ini. Kamu tidak akan berada di energi keberkahan ini, kamu tidak akan berada di soulmate connection ini. Karena untuk bertemu dengan soulmate, ya, kamu harus awaken dulu. Kamu harus secara energi benar-benar sudah move on, sudah menjadi jiwa yang baru. Nah, perbedaannya ini ya, soulmate dan karmic ataupun twin flame. Kalau twin flame biasanya akan dipertemukan di situasi ini tadi, transisi tadi. Karena twin flame itu cerminan diri kita. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang harus kita perbaiki. Makanya kita dipertemukan dengan twin flame. Twin flame itu belahan jiwa kita sendiri. Dan biasanya kalau kamu berada di jalan yang benar, twin flame kamu akan berseberangan di jalan yang kurang baik. Gunanya apa? Agar kalian ini saling introspeksi diri, saling berkaca. Biasanya ketemunya di masa transisi ini tadi, ya. Tapi karena secara energi di sini saya lihat ada ya, melalui spiritual awakening-nya Ace of Wands. Selama mulai dari sekarang hingga setengah tahun ya, 6 bulan ke depan kamu akan lebih fokus ke hal-hal spiritual. Ya, ide kreativitas secara spiritual akan meningkat, kamu mungkin akan lebih tertarik pada hal-hal yang spiritual ya, seperti mendengarkan prediksi tarot seperti ini ya. Kamu akan dituntun bertemu dengan orang-orang yang sejiwa seperti saya misalnya ya, seperti channel-channel yang memberikan pencerahan-pencerahan ya. Itu yang akan kamu alami ya. Jadi kamu berada di jalan yang benar kalau kamu sekarang sudah lakukan. Jadilah seperti kupu-kupu ini ya, Taurus ya. Kupu-kupu ini kan terbang bebas kemanapun ya. Secara spiritual kita ya, kita juga harus bisa bebas dalam arti ini melepas kemelekatan. Bukan bebas semau gue, aku mau ngapain terserah saya, bukan ya. Ini tentang bagaimana kita harus bisa melepas kemelekatan. Kemelekatan terhadap pasangan, kemelekatan terhadap anak, kemelekatan terhadap saudara, teman, keluarga. Ya. Jadi kamu akan terbimbing dan tertuntun secara spiritual untuk terkoneksi dengan jiwa-jiwa yang sevibrasi agar kamu ini lebih paham atau lebih tercerahkan lagi. Ya. Selama 6 bulan ini saya rasa kamu akan sangat fokus pada pengembangan atau hal-hal yang berbau spiritual ya. Mungkin kreativitas kamu atau bakat-bakat spiritual kamu akan lebih meningkat ya, atau mungkin terbuka bagi yang sudah peka. Dan ada awal, ini juga tentang sebuah awal yang mungkin akan kamu jalani lebih ke karir ya, lebih ke karir, entah kamu mungkin planning atau mau mulai usaha baru, atau kamu ini mau ke tempat baru, atau kamu mungkin ya berpikir untuk memulai hidup baru atau bagaimana ya. Sebuah awal babak baru akan dimulai. Bersiap dari sekarang 3 hingga 6 bulan ke depan ya. Banyak hal yang akan didatangkan semesta ke kamu. Ini sebuah awal baru, salah satunya terkoneksi dengan seseorang di past life tadi. Seseorang di past life itu bukan berarti mantan ya, bukan berarti no ya. Bisa soulmate, bisa twin flame, bisa teman baik kamu waktu masa kecil misalnya. Kamu punya teman yang sangat baik, kemudian terpisah karena keadaan, lalu terkoneksi lagi. Kalau energinya kuat banget di sini adalah soulmate ya. Ace of Wands, Ace of Cups. Secara karir, secara spiritual kamu akan berkembang ya, dan
Ace of Cups, kalau sekarang saya rasakan energinya kamu belum move on ya, kamu masih banyak hal yang harus kamu selesaikan. Tapi ini energi 6 bulan ke depan ya, 6 bulan ke depan kamu akan jauh lebih tercerahkan, kamu akan jauh lebih legowo menerima segala hal, kamu akan lebih move on secara energi ya, sehingga kamu akan terkoneksi dengan soulmate-mu tadi ya. Kamu akan jauh lebih stabil secara emosional juga di sini ya. Airnya mengalir terus. Rezeki akan lebih baik ya. Dan bisa jadi soulmate connection ini bisa jadi seseorang yang dikirim semesta untuk menjadi jodoh kamu juga bisa ya. Kalaupun bukan, mungkin melalui spiritual connection ini kamu akan terkoneksi dengan orang-orang yang sejiwa ya, salah satunya untuk menjadi partner bisnis kamu ya. Atau yang pasti ini sebuah awal Taurus ya, sebuah awal. Jadi apa sih conclusion dari semua pesan ini? Bahwa kamu sedang berada di masa transisi, makanya hidup kamu agak berat. Semesta akan membawa kamu kemana seharusnya kamu berada, bertemu dengan orang-orang yang sejiwa ya, agar kamu lebih peka melihat petunjuk-petunjuk semesta, entah ini mimpi atau melalui angel number yang sering banget ya, yang sering kamu abaikan juga, agar kamu lebih bisa tercerahkan tadi ya. Lihat semuanya it's Ace of One, Ace of Cups. Jadi selama 6 bulan ini kamu akan merasakan banyak hal dalam kehidupanmu itu seperti baru ya, terkoneksi dengan orang baru ya. Mungkin kamu ketemu, kalau misalnya itu orang yang sudah kamu kenal lama tapi tiba-tiba ketemu, itu artinya si Ace of Cup tadi ya. Karena mungkin dulu secara energi kalian nggak selaras sehingga terpisah. Kalau energi kalian sama-sama match, sama-sama udah siap, ya dipertemukan lagi. Entah bagaimana caranya, itu rahasia semesta. Ya. Hal yang perlu kamu perhatikan hanya kamu harus lebih fokus dengan apa yang intuisimu sampaikan. Ya, jangan terlalu percaya atau terlalu fokus pada hal yang di luar diri kamu. Jadi bangun personal branding yang lebih kuat lagi dalam hidupmu ya, Taurus. Itu kalau bahasa gaulnya ya, bangun personal branding, karena itu penting banget. Fondasi hidup juga boleh ya, atau disebutnya Taurus. Kalau orang fondasi hidupnya kuat, kita tidak akan mudah tergoyahkan oleh apapun. Kita akan sangat fokus ya. Sebenarnya dari energi kamu ini nggak buruk-buruk banget Taurus ya. Hanya PR kamu ini, kamu harus healing ya, kamu harus healing. Ada hal yang saya nggak bisa buka terlalu free di publik ya. Pesan saya itu saja, untuk 3-6 bulan ke depan banyak keajaiban, banyak keberkahan yang akan datang kepadamu kalau kamu mampu melalui masa transisi tadi. Untuk 1 hingga 3 bulan emang hidup kamu akan jauh lebih berat dulu ya, karena semesta sedang menguji kamu. Saya tidak boleh membuka terlalu detail, ini bukan ranah saya ya, saya hanya bisa menyampaikan yang harus saya sampaikan saja.
Sebenarnya tidak ada hal yang terlalu serius, PR kamu hanya melawan ego kamu sendiri ya, Taurus. Untuk 3 bulan ke depan. Lihatlah banyak keberkahan di sini yang akan datang ya. Nine of Cups, The Empress. Lihat Taurus, dari 9 kartu ini kamu mendapatkan 1, 2, 3, 4. 4 mayor arkana di sini. Ya. Artinya apa? Secara energi kamu memang sedang berada di energi yang tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi kalau saya rasakan. Jadi lebih baik orang itu tidak tahu apa-apa tapi mau berproses, mau naik kelas, mau jujur apa adanya, mengakui agar dia naik kelas, daripada orang yang sudah tahu jalannya, sudah tahu tujuannya, tapi dia terlalu fokus padahal di luar dirinya sehingga dia tidak akan sampai-sampai. Ya. Itu beda lagi. Kalau orang yang jujur apa adanya mau berproses tadi, biasanya itu orangnya tulus. Ya. Jadi sebenarnya semesta ini simpel, Taurus. Semesta hanya ingin kamu ini sadar. Sudahi segala hal yang membuat hidup kamu ini rugi ya atau kurang baik. Karena kamu harus fokus pada pengembangan awakeningmu di sini. Mau tidak mau, kamu akan dituntun dan akan mengalami banyak hal ini agar kamu bisa paham dan berada di jalan ini, ya. Kamu meragukan diri kamu sendiri, Taurus. Saya lihat. Kamu ingin maju ke depan. Jati dirimu ingin menuntunmu maju ya. Ayo maju terus, Taurus. Banyak hal positif di depan. Tapi mungkin kamu mengatakan iya, ayo, mau. Itu ucapanmu. Tapi secara energi faktanya ya ada 2 tongkat di sini. Artinya secara energi kamu masih terkoneksi di energi past life. Energi yang akan membawa kamu lebih ke belakang lagi bukan ke depan. Ya. Jadi secara real energi kamu masih terkoneksi di energi past life. Ya. Jadi sekarang tentukan pilihan, kamu mau berkembang atau berada di sini-sini saja. Kalau kamu memilih untuk berada di sini-sini saja ya, maka jangan menyalahkan takdir atau menyalahkan siapapun ya atas apa yang terjadi dalam kehidupanmu, karena itu pilihan kamu sendiri ya. Saya terpanggil untuk membuka semesta oracle ya. Ini bisa pesan dari jati dirimu. Satu saja. Sebenarnya ya Taurus, kamu ini sadar atas apa yang telah kamu lakukan. Mungkin ego tadi ya, kembali ke ego atau gengsinya lebih besar ya. Jadi jati dirimu ya sebenarnya ingin bicara,
I choose to learn true love. Aku memilih untuk belajar. True love itu apa? Cinta tanpa syarat. Ya. Cinta sejati. Cinta sejati itu di mana? Cinta sejati itu hanya ada dalam dirimu, Taurus. Cinta kamu dengan jati dirimu atau sebaliknya. Cinta tanpa syarat itu hanya cinta semesta kepada kita. Jadi di sini kamu tertuntun atau harus belajar mengenai tentang cinta tanpa syarat. Ini pilihan jiwa kamu, ya. Kamu memilih untuk belajar tentang true love, ya. True love itu cinta tanpa syarat, cinta yang tidak mengharapkan apapun, cinta yang murni, yang tulus, cinta yang tidak pakai embel-embel, cinta yang pure murni tumbuh dari hati kita, ya. Dan ini hanya akan dialami, ya, oleh jiwa-jiwa yang benar-benar sudah awaken, yang benar-benar sudah bisa melalui banyak hal dalam kehidupannya. Tidak mudah. Untuk belajar cinta tanpa syarat ini tidak mudah. Kita harus dihancurin dulu, disakiti, ya. Banyak hal yang harus kita lalui sampai hati kita ini benar-benar mati, benar-benar nggak bisa ngerasain apapun, ya. Orang-orang yang sudah pada titik dark night of the soul, ya, baru akan bisa belajar cinta tanpa syarat. Cinta yang tidak lagi ada egonya di situ. Ya, Taurus, ya. Ini yang ingin jati dirimu tuntun atau ajak. Dan ini pilihan jiwa kamu sebenarnya. Mungkin kamunya saja yang belum peka, ya, nggak paham-paham. True love ini perjalanannya tidak mudah, ingat itu, ya. Saya jadi bingung mau menyampaikannya karena banyak sekali, ya, di kepala saya, tapi saya harus tetap menyaring apa yang bisa sampaikan atau tidak. Yang pasti Taurus, ya, mungkin saya akan akhiri dulu karena ini nggak akan ada habisnya nih energi kamu ini. Apapun yang sedang kamu alami sekarang, ya, ujung-ujungnya kamu harus belajar tentang true love, cinta tanpa syarat. Soulmate kamu akan bisa menuntunmu. True love itu ada dalam hati dan diri kamu. Kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Kita yang menciptakan, bukan orang lain, bukan pasangan, bukan gebetan, ya. Bukan siapapun. Kebahagiaan itu berasal dari dalam diri kita. True love yang dimaksud ini pertemuan penyatuan kamu dengan jiwa murnimu, dengan jati dirimu, higher selfmu, ya. Itulah true love juga. Kalau kamu sudah berdamai dengan diri sendiri, sudah bertemu dengan jati dirimu, ya, sudah bertemu dengan jiwa yang murni, ya, baru kamu akan merasakan true love. Kalau belum. Kalau kamu masih berharap kepada manusia, ya, jangan berharap kepada manusia, saran saya. Pasti sakit yang kamu terima. Sakit, hancur, ya. Karena kita ini enggak manusia dan kita ini berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau kamu berharap kepada semesta, kepada Tuhanmu, maka yang kamu dapatkan adalah kedamaian, cinta tanpa syarat, ya. Kalau kamu berharap kepada manusia, pasti sakit yang kamu dapatkan. Percaya sama saya, ya. Manusia itu nggak lepas dari kekurangan. Jadi tidak ada cinta mati, cinta sejati. Cinta sejatimu ya hanya cinta kamu pada diri kamu sendiri. Ya. Sayangi dirimu sendiri, mencintai diri sendiri. Nah, ini, ya.
Bagaimana cara mencintai diri sendiri? Ada. Kalau kamu mau melihat ciri-ciri detailnya seperti apa, ada di video saya sebelumnya, tinggal dicari di playlist saja ya. Ciri-ciri orang yang sudah mencintai atau berdamai dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi belajar tentang true love, cinta tanpa syarat. Untuk sekarang hingga 6 bulan ke depan. Ya. Jadi conclusion garis besarnya untuk 6 bulan ke depan, untuk agar kamu bisa belajar true love ini ya Taurus, kamu harus fokus mendengarkan intuisi ya, bermeditasi, perhatikan petunjuk di sekelilingmu, hindari orang-orang toksik, orang-orang yang tidak membawa perkembangan dalam kehidupan kamu, yang akan membawa kamu ke pemahaman dimensi 3 yang mundur dan mundur terus ya. Jangan mengurusi urusan siapapun, fokus saja pada pengembangan dirimu ya Taurus. Ini saja kalau pesan saya sih, karena sayang banget ini banyak keberkahan di sini ya, banyak hal-hal positif yang akan dibuka, tapi kamunya masih menutup diri ya susah, nggak bisa semesta ya. Oke ya, mungkin hanya ini yang bisa sampaikan karena terlalu panjang nanti ya, durasinya nggak ada habisnya. Kalau kamu merasa terpanggil dan merasa ini energi kamu ya, mungkin 50% atau lebih, kamu ingin lebih clear, detail, tahu apa yang terjadi, silahkan personal reading ya. Saya akan sempatkan jika memang Anda benar-benar membutuhkan ya. Oke Taurus, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Salam Rahayu, see you on next video.